Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang di seri video tutorial literasi informasi, Literacy Being Literate. Video ini merupakan serial video loh teman-teman. Soalnya dari serial video ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan penelusuran informasi dan menggunakannya secara efektif dan efisien. Oh iya, serial video ini terbagi dalam 4 video loh. So, buat teman-teman semua, jangan lupa tonton semuanya secara berurutan ya. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Teman-teman tahu nggak, kenapa sih kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Emangnya penting ya? Jadi, identifikasi kebutuhan informasi ini sebenarnya penting banget loh teman-teman. Soalnya, identifikasi kebutuhan informasi ini membantu kita dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Coba bayangin, kalau kita nggak ngelakuin identifikasi kebutuhan informasi, pasti bakal sulit dan bingung buat nyari informasi sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, buat identifikasi kebutuhan informasi sendiri ada step by step-nya yang perlu dilakuin nih teman-teman. Mulai dari identifikasi rumusan masalah, pengembangan kata kunci, hingga formulasi kata kunci. Kalau begitu, kita langsung aja ke step by step identifikasi kebutuhan informasi ya teman-teman. Yang pertama, identifikasi rumusan masalah. Untuk melakukan identifikasi rumusan masalah, teman-teman bisa lakuin dengan melihat judul penelitian atau topik penelitian pilihan teman-teman loh. Setelah itu, teman-teman perlu menentukan kata kunci atau query berdasarkan rumusan masalah yang teman-teman pilih. Contohnya, terdapat judul penelitian atau topik penelitian berupa peran perpustakaan dalam mendukung penelitian mahasiswa teknologi pangan Universitas Diponegoro. Pengolahan rumput teki menjadi camilan bergizi. Nah, dari judul penelitian tersebut didapat 3 kata kunci yang dapat dijadikan bekal dalam pencarian informasi berupa literatur atau artikel ilmiah, yang mana hal tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kata kunci yang ditemukan memang dapat digunakan langsung dalam pencarian informasi. Namun, apabila hanya memanfaatkan kata kunci tersebut tanpa dikembangkan, informasi yang didapat tentunya akan sedikit dan kurang spesifik. Karena itulah, setelah ditemukan kata kunci, perlu dilakukan pengembangan kata kunci juga. Untuk pengembangan kata kunci, lanjut ke step selanjutnya ya teman-teman. Step selanjutnya adalah pengembangan kata kunci. Proses pengembangan kata kunci di sini terdiri dari penggunaan thesaurus, mencari sinonim, dan mencari antonim dari kata kunci utama yang ada. Meski memiliki 3 cara, untuk mengembangkan kata kunci utama, alangkah baiknya menggunakan thesaurus ya teman-teman. Hal ini dikarenakan thesaurus dapat membantu kita dalam menemukan kata atau frasa lain dari kata kunci utama yang sudah ditemukan. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, di antaranya yang pertama, setara atau sinonim. Contohnya, pengolahan rumput teki, maka sinonimnya adalah rumput teki diolah. Yang kedua, hierarkis, yaitu perluasan atau pengerucutan kata. Contohnya adalah rumput, yang dapat dikerucutkan menjadi rumput teki. Yang ketiga, asosiatif, yaitu ketika 2 kata yang sama membahas konteks yang sama, namun tidak memiliki hubungan sinonim atau hierarkis. Contohnya adalah kedelai yang berhubungan dengan makanan lain, yaitu tempe dan tahu. Nah, setelah menemukan dan mengembangkan kata kunci yang ada, langkah terakhir yang perlu dilakukan dalam identifikasi kebutuhan informasi adalah menyusun konsep atau memformulasikan kata kunci. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah dalam mencari dan menemukan sumber informasi yang lebih spesifik dan sesuai kebutuhan. Contoh, kita telah menemukan 3 kata kunci, yaitu pengolahan, rumput teki, dan camilan bergizi. Dari 3 kata kunci tersebut, setelah dilakukan pengembangan kata kunci, maka didapatkan formulasi kata kunci berupa 1. Pengolahan rumput teki. 2. Teknologi pengolahan rumput teki. 3. Teknologi pengolahan camilan bergizi. 4. Pengolahan rumput teki menjadi camilan bergizi. 5. Rumput teki camilan bergizi. 6. Nutrisi rumput teki. 7. Teknologi pengolahan rumput teki menjadi camilan bergizi. Formulasi kata kunci tersebut tentunya dapat digunakan untuk mencari sumber informasi yang spesifik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu dia cara atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk identifikasi kebutuhan informasi. Perlu teman-teman ketahui, video ini hanyalah langkah awal dalam proses pencarian sumber informasi.
Untuk itu, pastikan teman-teman semua menonton video selanjutnya ya, supaya teman-teman dapat mengimplementasikan apa yang sudah kita terangkan dengan baik. Sekian dari kami dan sampai jumpa.